My turn! Is my face done? Yeah, you look good. Assalamualaikum. Apa iya, film Natal kayak Home Alone udah nggak cocok lagi untuk pasar penonton kekinian? Takut humornya nggak dapet? Atau emang udah nggak zamannya lagi film Natal yang isinya kekonyolan para pencuri rumah kosong dan bocah tengil yang banyak akal? Ngapain bang? Ya ini nih film yang lagi ku review. Temanya Natal, tapi bukan film Natal yang kalian harapkan. Atau mungkin yang aku harapkan kali ya. Isinya baku hantam. Film yang sebenarnya salah kalau dirilis di bioskop. Budget produksinya sih boleh gede, ya setara sama Batman vs Superman Dawn of Justice. Tapi apa nggak lebih baik dirilis ke streaming aja ketimbang di bioskop? Film Red One menceritakan kisah Natal yang unik, di mana Santa Claus yang diperankan oleh J.K. Simmons bukan sosok Santa yang tua, gemuk, dan riang yang biasa kita lihat sambil bawa kado, enggak. Melainkan seorang Santa yang bugar, sosoknya suka olahraga, bahkan punya pengawal pribadi, si Callum Drift yang diperankan Dwayne Johnson. Singkatnya, Santa ini tiba-tiba diculik oleh penyihir tua bernama Gryla yang diperankan Kiernan Shipka. Jadi si Drift ini terpaksa bekerja sama dengan Jack O'Malley yang diperankan Chris Evans, seorang pelacak terbaik untuk ikut berperan dalam mencari lokasi Santa berada. So, mereka cuma punya waktu 24 jam sebelum malam Natal tiba untuk menyelamatkan Santa dan mengembalikan semangat Natal yang hilang. So, dalam perjalanan yang penuh aksi dan kekacauan ini, mereka harus berhadapan dengan musuh berupa manusia salju ganas, portal ajaib di toko mainan, sampai saudara Santa yang berbentuk troll. Sama-sama Red, yang satu Red One, yang satu Red Notice. Sama-sama film yang sebenarnya lebih layak ditonton streaming aja. Nah, Red Notice tahu diri, jadi nggak tayang di bioskop. Sementara Red One ini emang nggak punya malu. Seakan film ini akan jadi film Natal yang mengesankan karena ada si aktor egois yang kemarin sempat mengintimidasi Zachary Levi sebagai Shazam dan jangan sampai bersanding sama dia di satu frame di project DCU yang super gagal itu. Oke, balik lagi ngomongin Red One. Film ini sebenarnya tidak jadinya jelek kalau lo emang cuma kepengen hiburan sambil ngabisin seloyang pizza promo biar nggak gabut kali. Tapi kalau berharap filmnya akan mengesankan sebagai kualitas terbaik sinema, jauh. Film Red One adalah film yang kurang Natal, menurutku ya. Ini jelas film Natal, tapi atmosfer Natalnya nyaris nggak kerasa. Malah sebenarnya lebih mirip film aksi dengan tema yang dipaksakan jadi Natal, dibalut komedi klasik yang nggak cocok untuk film ini. Kecuali lo emang bikin filmnya selayaknya film Natal seperti Home Alone dan sejenisnya, sayangnya tidak. Nah, Red One ini punya gaya bahasa yang berlebihan dan terlalu teknis, jadinya malah terkesan kaku dan nggak nyambung dengan tema ceritanya sendiri. Alih-alih dialognya terasa natural, kita malah kerasa obrolan mereka itu terdengar dipaksakan. Malah terdengar karakter ini hanya membaca naskah dan gak ada emosinya. Dan itu terjadi hampir di semua karakter, termasuk aktor kebanggaan kita semua, Chris Evans. Pengembangan karakternya pun minim, dengan Santa yang diculik sejak awal, terus si Drift yang langsung kehilangan tujuan, karakter-karakter utama di film ini pun terasa nggak ada hidupnya sama sekali dan nggak nyambung satu sama lain. Si Santa dan pengawalnya pun seolah nggak punya chemistry yang bikin penonton tuh jadinya peduli. Dan karakter si Jack O'Malley yang diperankan oleh Chris Evans juga kurang berkembang meskipun punya latar belakang sebagai pelacak handal. Interaksi antara Drift dan juga si Jack pun harusnya bisa jadi momen komedi atau drama yang kuat. Justru terasa datar dan gak ada kesan apapun. Dan sebagai film dengan anggaran sebesar ini, kualitas CGI-nya malah kurang maksimal. Banyak sekali adegan yang terasa kasar, terutama pas adegan yang rada gelap dan ini terlihat seperti tontonan pixelate. Semua teknologi canggih yang seharusnya ngasih kesan wah, malah gagal menambah kualitas visual filmnya. Bahkan terkesan mengganggu alur ceritanya, menurutku. Saudara-saudara, inilah film dengan budget 250 juta US dollar. Ya, masih mendingan Batman vs Superman Dawn of Justice lah, kalau budgetnya sama segitu juga. Kalau kau penonton yang suka nonton film aksi,
ya Red One mungkin masih bisalah menghibur. Film ini punya banyak adegan kejar-kejaran, baku hantam, momen-momen pertarungan yang intens, meski yang nggak sempurna, ya jangan ngarapin kayak film action yang emang action banget, enggak. Jadi emang nggak sempurna. Setidaknya adegan aksinya yang segambreng ini jadi bikin film Red One yang sebenarnya B banget masih bisa dinikmati tanpa terlalu banyak berpikir. Terus ngomongin CGI tadi yang ku notice di awal yang emang kurang rapi. Nah, si Red One ini tetap bisa menampilkan beberapa momen yang ngasih vibe dunia magis Natal yang oke. Ya, portal mistis di toko mainan, desain markas Santa di Kutub Utara, tampilan Krampus, si Gryla yang punya sentuhan seram dan rada kocak. Ya, mungkin hal tersebut yang jadi alasan juga kenapa mereka bikin film Natal yang berbeda dari film Natal kebanyakan. Kemudian terakhir soal Santa yang kita kenal biasanya tua, gemuk, selalu ngomong ho 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 ho. Tapi Red One berani keluar dari trademark itu dan menampilkan sosok Santa yang lebih fit dan tangguh. Jadi Santa versi Red One ini lebih dekat ke superhero sih sebenarnya ketimbang kakek tua yang bawa-bawa hadiah. Jadi buat kalian yang bosan dengan stereotype Santa yang itu aja, perubahan ini ngasih angin segar lah dan jadi salah satu elemen paling menarik untuk film Red One ini. Intinya, secara keseluruhan, film Red One mungkin bukan film Natal yang sempurna, tapi bisa jadi hiburan ringan yang beda dari biasanya. Film ini ngasih angin segar dengan elemen aksi yang penuh dengan gadget, karakter-karakter yang cukup unik, dunia Natal yang lebih modern dan fantasi, dan ingat sekali lagi, selagi kalian tidak berharap banyak dengan film ini, dan tidak berharap juga kalau aku akan ngasih skor tinggi. Nehi. Filmnya sudah tayang 6 November 2024. Sekali lagi nggak usah berharap banyak. Udah cukup nikmati aja selagi lo emang bukan tukang review kayak kami ini. Jangan lupa juga untuk dukung kawan review yang bisa kalian scan di barcode yang tertera di video biar kawan review bisa nonton semua film dan review semua film yang kalian mau. Oke? Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dengan video reviewnya atau dislike kalau kalian gak setuju dengan pendapatku. Dan boleh juga share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Red One ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kawan review biar tahun ini mudah-mudahan insya Allah tembus 100.000 subscribers. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.